Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar aw kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kumaha daramang? Barakallahu fikum para jamaah salat maghrib dan isya insyaallah yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya di sore hari ini rahmat, taufik, pertolongan, kasih sayang dan seterusnya segala keberuntungan ya pada sore hari ini tercurah kepada kita dengan kembali kita mendapatkan izin dan takdir yang mulia untuk duduk sejenak dalam rangka tentunya perkara yang sangat agung dalam kehidupan kita. Karena subhanallah, hukum asal manusia adalah jahil. Betul apa benar? Hukum asal manusia bodoh. Ya, sementara kita tidak boleh hidup dalam keadaan bodoh. Makanya Allah katakan ya di dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya, ayat ada tidak yang keluar dari perut ibu langsung adzan gitu? Ayat langsung bisa ngitung gitu ya, langsung bisa salat? Lah, tidak ada. Ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Surah An-Nahl ayat berapa tadi? Ayat 78. Kata Allah, Allah keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak punya ilmu. Baik. Lalu apakah Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita hidup terus tidak punya ilmu? Tidak. Bahkan sebaliknya, kita hidup wajib dengan ilmu. Mana Pak dalil antum wajib berilmu? Dalilnya insya Allah semuanya hafal. Kata Allah dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar kalian pada menyembahku, pada beribadah kepadaku. Para ulama mengatakan tidak mungkin seseorang bisa menyembah Allah dengan benar baik kecuali dengan ilmu. Ya, sementara tadi kita ini keluar dari perut ibu kita tanpa ilmu. Berarti harus merubah diri tidak? Harus merubah diri tidak? Harus merubah diri. Taib, merubah dirinya nunggu wangsit apa ilmu laduni? Merubah dirinya gimana? Merubah dirinya dengan talabul ilm. Makanya Allah Pak berikan kepada kita 3 media. Kalau media ini tidak dipakai, Allah akan mengancam kita. Apa Allah lanjutannya ayat yang tadi? Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a.
Allah keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak berilmu sedikit pun. Wa ja'ala lakumus sama' wal absara wal afidah. Lalu Allah ciptakan pada diri kalian as-sama'. Apa as-sama'? Pendengaran. Wal absar apa? Penglihatan. Wal afidah apa? Yaitu hati. Itulah Pak Bu, ikhwan sekalian, media untuk agar kita berubah dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Caranya bagaimana? Caranya gunakan 3 media ini. Gunakan telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hati untuk memahami. Di mana mendengar, melihat dan memahami untuk merubah dari jahil kepada ilmu, di mana? Tidak ada lain kecuali di majlis ilmu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, alhamdulillah, inilah satu upaya kita untuk merubah diri, karena Allah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sampai dia ada usaha untuk merubahnya sendiri. Ya. Perubahan yang sangat wajib kita rubah adalah dari keadaan jahil menuju ilmu. Karena Pak Bu, hidup di atas jahil malapetaka. Dan hidup di atas ilmu adalah keselamatan. Maka oleh karena itu alhamdulillah, sekali lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini, ya kita kembali, semoga kita tidak bosan menuntut ilmu. Amin. Ayolah ya. Karena bosan menuntut ilmu berarti bosan apa? Bosan hidup. Bosan menuntut ilmu berarti tidak mau masuk surga. Karena hadiah dari perjalanan menuntut ilmu, jelas kata Nabi, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Taib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pembahasan kita masih sedikit tersisa dari pembahasan-pembahasan yang lalu. Namun tadi Ustadz Juwaini ya, ya, Ustaz Muhammad Taib mengabarkan sudah tanggal 14. Cepet amat Ustaz. Tanggal antum cepet amat ini. Wallahu a'lam. Memang ada 2 tanggal ya. Kalau pertanggalan Ummul Qura ya, dan Allah alam kayaknya Depag juga sepertinya. Ini pertenggelaman matahari tadi tanggal 13 ya. Allah alam, ya, memang biasalah terjadi khilaf ya. Terlepas dari tanggal 12, 13 atau tanggal 14, barangkali perlu di awal saya mengingatkan, semoga belum terlambat ya. Pertama, insya Allah sudah pernah diingatkan tentang keberadaan kita di bulan apa nih? Sya'ban. Allahu Akbar ya. Berarti tinggal sebentar lagi masuk Ramadan, dan kekhususan sunnah di bulan Sya'ban secara amalan hanya 1 yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Na'am, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala ya siyama syahrin illa fi Ramadan wa ma ra'aitu aktsara minhu siyaman illa fi Sya'ban. Begitu kata Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Aku tidak pernah melihat Rasulullah banyak berpuasa setelah Ramadan kecuali di bulan Sya'ban, bahkan terkadang disambung dengan Ramadan sallallahu alaihi wasallam. Tapi kayaknya ya di antara kita 1, 2, 3 saja mungkin yang banyak puasa ya. Ya tidak apa-apa sunnah ini gitu ya. Baik, maka minimal barangkali subhanallah ya, kalau kita tidak keburu banyak berpuasa Pak, minimal 3 harinya ini ya. Minimal kalau bisa Senin Kemis juga ada Ustadz. Waduh, kayaknya berat juga Senin Kemis seminggu 2 kali. Ya sudah minimal sebulan 3 hari. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu ayyamal bid safaran kana am hadaran." Kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa puasa 3 hari dalam 1 bulan, khususnya di hari-hari bid. Kapan hari bid itu? 13, 14, 15. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam
senantiasa menjaganya baik dalam keadaan beliau mukim atau dalam keadaan beliau safar. Ya, baik dalam keadaan beliau mukim atau dalam keadaan beliau safar. Ini puasa yang dikenal dengan ayyamul bid. Ya, dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, "Ausani khalili bi thalas." Kekasihku yaitu Rasulullah SAW mewasiatkan aku 3 perkara. La ada'ahunna, kata Abu Hurairah. Aku tidak pernah tinggalkan hatta amut, sampai aku wafat. Ya, Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Hurairah 3 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Hurairah sampai wafat. Apa itu yang 3 perkara tersebut? Pertama, saumu salasata ayyamin min kulli syahr. Ya, puasa 3 hari di setiap bulan. Aku tidak pernah meninggalkan sampai aku wafat. Yang kedua, an usalliyad duha, yaitu senantiasa aku menjaga salat duha. Ya, lalu yang ketiga kata beliau, wa an anama ala witr, yaitu aku senantiasa tidur setelah aku salat witir. Itu wasiat yaitu Rasulullah SAW kepada siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, dan Nabi SAW mengatakan saumu salasati ayyamin kasiyamid dahr. Kata Nabi, puasa 3 hari dalam 1 bulan seperti puasa 1 tahun. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Masya Allah, ya. Jadi kalau sempat tuh Pak, ya, dalam 1 bulan tidak kita tinggalkan berapa? 3 hari. Pahalanya kata Nabi kalau rutin seperti pahala puasa 1 tahun. Ngitungnya gimana tuh Pak? Kok 3 hari jadi 1 tahun? Ada yang bisa ngitung tidak? Ngitungnya 3 kali 12 berapa? Ayo, 3 kali 12 300 atau 36? 36. Taib kali 10 360. Dalam 1 tahun berapa hari? Kurang lebih 360 hari. Makanya kata Nabi, siapa yang puasa rutin setiap bulan 3 hari, dan kata Nabi SAW, kalau kau mau puasa 3 hari setiap bulan, sum, puasalah salasa asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, 13, 14, 15. Dan ini tidak pernah ditinggalkan Nabi baik dalam keadaan mukim atau safar. Masya Allah. Yang dikenal dengan ayyamul bid, yaitu puasa hari-hari putih, yaitu bulan purnama, tanggal 13, 14, 15. Cek orang Sunda mah keur nanggalkeun cenah. Pernah ngedenger kalimat itu? Ya, jadi baik. Berarti Pak, bulan ini kita 13, 14, 15 bila ada kemampuan puasa. Tapi puasanya puasa apa Ustaz? Maka nilai puasanya 1, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Yang kedua yaitu sekaligus puasa mutlak di bulan Sya'ban. Ya, kita niatkan sekaligus puasa mutlak di bulan Sya'ban. Ya, namun barangkali perlu digarisbawahi, tidak ada hubungan dengan kekhususan puasa di tanggal 15. Ya, sekali lagi, tidak ada hubungan dengan kekhususan puasa di tanggal 15. Tanggal 15 itu ada apa Ustaz? Kalau 30 bagi 2 apa artinya tuh? Pertengahan. Ya, atau yang dikenal dengan nisf. Nisfu itu artinya pertengahan. Sya'ban itu Sya'ban. Maka ma'asal muslimin, kekhususan riwayat-riwayat amal tentang kekhususan amal di pertengahan Sya'ban tidak ada yang sahih. Ya. Adapun keutamaan malam itu sebagian ada yang sahih. Contoh hadis Nabi SAW disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya, bahwa idan tasafa innallaha ta'ala yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa musyrikun aw musyahin. Kata Nabi SAW, Allah turun di malam nisfu Sya'ban.
maka Allah ampuni seluruh makhluknya, hambanya maksudnya yang beriman, kecuali dua kelompok manusia. Yang pertama musyrik, orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Yang kedua musyahid, yang sedang ada gap, musuhan, sedang putus hubungan silaturahim, maka itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya para ulama berselisih, namun yang sahih Syekh Al-Albani mengatakan hadis itu sahih. Maka tentang keutamaan nisfu Sya'ban ada hadis yang sahih malamnya. Oleh karena itu sebagian tabi'in di Syam, di daerah Syam, di Yordan, di Mesir dahulu, para tabi'in seperti Makhul, kemudian Khalid bin Ma'dan dan yang lainnya, mereka menghidupkan malam tersebut dengan banyak beribadah, tapi masing-masing. Tanpa ada ibadah khusus harus ini dan harus itu, tidak. Yang biasanya tahajud lebih kenceng tahajudnya, yang biasa doa lebih kenceng doanya, yang biasa baca Quran lebih kenceng baca Qurannya, ya. Namun tidak ada amalan khusus. Adapun hadis ma'asyar muslimin dari Ali bin Abi Thalib, ya, bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idan tasafa Sya'ban, apabila kalian masuk ke pertengahan bulan Sya'ban, faqumu lailaha wasumu naharaha, ya, maka qiyamul lailah di malam harinya dan puasalah di pertengahan di siang harinya. Nah, sepakat para ulama, di situ ada rawinya namanya Ibnu Abi Saburah. Ya, kata Imam Bukhari, kata Imam Ahmad, kata Imam Ibnu Ma'in, Ibnu Saburah itu suka memalsukan hadis. Makanya hadisnya disebut hadis disangka hadis itu palsu. Maka ma'asal muslimin, ya, maka puasa nanti, kalaupun ada yang mau puasa, ya, 13 berapa lagi? 14 berapa lagi? 15. Judulnya puasa apa? 1, puasa Ayyamul Bid. Masya Allah, seperti puasa 1 tahun pahalanya. Yang kedua, puasa mutlak di bulan Sya'ban tanpa mengkhususkan puasa tanggal 15, ya, karena kekhususan mengkhususkan puasa tanggal 15 atau malamnya ada ibadah tertentu, ya, nah, acara tertentu. Dahulu para tabi'in ketika menghidupkan malam tersebut, malam nisfu Sya'ban, dengan mereka yaitu memperbanyak ibadah, itu pun dilakukan masing-masing tanpa mengkhususkan ibadah tertentu. Memang mereka biasa tahajud tapi lebih kenceng lagi, biasa baca Quran lebih kenceng lagi, biasa berdoa lebih kenceng lagi, ya, sehingga tidak ada amalan khusus atau ibadah khusus. Barakallahu fikum, itu barangkali sebagai pengingat, ya. Semoga ya minimal antum tahulah, ya, minimal niat dulu gitu. Kalau bulan ini belum kesempatan puasa, berarti bulan depan wajib puasa, benar nggak? Ya, kalau bulan depan wajib puasa, ya. Masya Allah. Kalau bulan depan wajib puasa, Ustaz, Ramadan soalnya. Gitu. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Sebelum saya mulai sedikit barangkali mengulang yang kemarin, ya, bahwa ma'asyiral muslimin berkaitan dengan hidayah, ya, berkaitan dengan hidayah yang kita bahas, orang-orang kafir atau kita? Berkaitan dengan hidayah yang kita bahas, orang-orang kafir atau kita? Naam, seharus kita. Karena orang-orang kafir zero hidayah, 0. Orang kafir tidak dapat hidayah. Sampai, tapi awas, jangan sampai kita pun melaknat mereka. Pak, Bu, jamaah sekalian, tidak boleh kita menghukumi siapa kafir contoh di sini. Donald Trump yang di atau siapa? Ahok, atau enggak usah lah, ini orang Indonesia, ya. Donald Trump lah misalkan. Antum tidak boleh bilang Donald Trump di neraka jahanam, tidak boleh. Ya, laknatullah alaih, tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana akhir kesudahannya. Ya. Buktinya apa? Oh, buktinya banyak. Saya ingin tanya, siapa yang, ya, mengalahkan Nabi di perang Uhud?
Ayo, sampai Nabi pecah gerahamnya, sampai Nabi terluka sallallahu alaihi wasallam, sampai 70 sahabat makan Hamzah dicincang. Siapa yang membunuh Hamzah? Lah, yang membunuh Hamzah siapa? Oke. Pasukan perang Uhud, Pak, dipegang oleh 4 pembesar yang mereka mencobak-cabik daging para sahabat. 70 sahabat wafat. Provokator pertamanya Abu Sufyan radhiyallahu an. Abu Sufyan. Sayap kanan siapa? Siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu an. Sayap kiri putranya Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu an. Kita katakan sekarang radhiyallahu an. Siapa yang menombak siapa itu? Hamzah dari kejauhan. Siapa? Wahsy. Ayo, Wahsy radhiyallahu anhum. Ya, di tahun ketiga Hijriyah, di tahun kedua Hijriyah, mereka masih orang-orang kafir, orang-orang terlaknat. Tapi subhanallah, lihat, setelahnya mereka menjadi Saifullah, pedangnya Allah. Kemudian Ikrimah menjadi sahabat. Abu Sufyan, Masya Allah, juga menjadi sahabat Nabi SAW, termasuk Wahsy. Nabi kalau ketemu Wahsy suka malingkan wajahnya. Ingat ketika dia mencincang dan menghunus tombaknya kepada Hamzah, paman Rasulullah SAW. Maka ma'asyiral muslimin, tidak boleh kita menentukan si fulan di surga atau di neraka, atau dikatakan kau tidak akan dapat hidayah, tidak boleh. Makanya kita kewajibannya mendoakan, kecuali kalau antum lewat kuburan gambarnya salib, antum boleh sambil lewat jahanam, 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 boleh. Sudah, karena sudah tutup lawang Sibotaka, sudah selesai. Ya, innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun. Orang-orang kafir dan dia mati di atas kekafiran, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka mereka mendapatkan laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia kalau mati di atas dan boleh antum tentukan di jahanam. Abu Jahal di jahanam, Abu Lahab di jahanam, fulan dan fulan, atau antum melewati kuburan-kuburan bergambar salib, maka jahanam, 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 jahanam boleh. Adapun ketika hidup tidak boleh. Oke. Namun pembahasan kita bukan adalah orang-orang yang zero hidayah pada kesempatan ini, tapi tentang kita. Maka alhamdulillah, dengan izin Allah SWT kita dapat hidayah. Baik. Tapi kenapa antum masih suka minta ihdinas siratal mustaqim? Permintaan itu atas apa? Belum punya hidayah atau ingin ada yang lain dari hidayah tersebut? Nah, sudah kita bahas itu. Maka siapa yang bisa jawab? Bahwasanya hidayah terbagi dua. Hidayah terbagi dua, dan yang antum cari hidayah yang mana ini? Ayo. Hidayah terbagi dua. Ayo silakan yang di belakang. Ayo, naam. Ayo silakan. Masya Allah. Tafadhal akhi. Masya Allah. Dari mana ini? Maju. Masya Allah. Siapa namanya, dari mana? Aziz dari? Oh, dekat sini. Barakallahu fiik. Iya, naam. Hidayah ada yang kita sekarang miliki, ada aslul hidayah, asas, pondasi, ya, akar hidayah, yaitu apa? Ad-dukhulu fil Islam, yaitu kita masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, kamalul hidayah, kesempurnaan hidayah. Baik, kesempurnaan hidayah. Apa yang dimaksud dengan kesempurnaan hidayah? Yaitu taufiquhu lil ilmi sahih wal amali saleh. Dan itu pembahasan kita hari ini. Ya.
Setelah antum menjadi muslim, kenyataannya muslim sih, tapi masih nyambat-nyambat neng nyiroroki dulu ayat tuh. Ayat tuh. Iya. Ya, nyambat-nyambat jing tomang, jin ifrit. Ya, masih suka datang, maaf ya. Ya Allah, menjadikan sebagaimana orang-orang musyrik dahulu nyambat-nyambat nama selain Allah, bahkan orang-orang yang sudah wafat mereka masih datangi untuk dipinta. Sebagaimana orang-orang musyrik terdahulu yang ini masih percaya dengan api, dengan bulan, dengan bintang. Ya. Kemudian muslim, ya Allah, yang ini ceritanya korupsi, yang itu apa? Main cewek ya, akhwat liar. Hah? Yang itu minum khamar, ya kan? Yang ini narkoba, yang ini tidak menutup aurat dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin, dia gimana? Dia memiliki asal hidayah, tapi belum mendapatkan kamalul hidayah, kesempurnaan hidayah. Yang kedua, as-sabat alal hidayah, menetapnya kita di atas hidayah. Karena jangan-jangan Pak, kemarin ada yang bertanya di sebelah sini, Ustadz, bagaimana hadis tentang Masya Allah dari kecil sampai menjelang wafatnya dia orang baik, sebelum wafat dia su'ul khatimah. Dia berarti tidak sabat, tidak istiqomah, tidak menetap di atas hidayah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim setiap saat. Allahumma hdini fi man hadait. Ketika kita salat witir, Allahumma hdini fi man hadait, kita doa kunut. Maka yang kita minta kamalul hidayah wassabatu alal hidayah. Ya, sempurnanya hidayah dan istiqomah serta menetapnya kita di atas hidayah. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kamalul hidayah, apa terjemahnya kemarin? Taufiqullahu lil abdi, taufiknya Allah kepada seorang hamba, lil ilmin nafi' wal amalus saleh. Ya, untuk mendapatkan ilmu yang manfaat atau ilmu sahih, ilmu yang sahih dan amal yang saleh. Tuh Pak, dan itulah sumber kebahagiaan, itulah sumber jalan yang lurus, itulah sumber cahaya, itulah sumber Anda menjadi jaya di dunia dan akhirat, yaitu kita hidup di atas al-ilmu sahih wal amalus saleh. Itulah Masya Allah kamalul hidayah. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau gitu Ustaz, apa yang disebut dengan al-ilmu sahih? Ya, ilmu yang sahih itu apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, agama kita agama dibangun di atas ilmu. Ya, agama kita agama yang dibagus di atas ilmu. Makanya Allah, Pak, maaf ya, tidak menyandarkan antum beragama dengan akal antum. Allah tidak menyandarkan antum beragama dengan ikut nenek moyang. Allah tidak menyandarkan antum beragama dengan hawa nafsu. Allah tidak menyandarkan antum beragama dengan sekedar mengikuti kebanyakan orang. Ini kan orang pada mengelakoni, masa salah, masa nggak boleh lah. Allah mewajibkan kita beragama di atas ilmu. Oleh karena itu Allah mengutus para rasul. Sepakat rasul kita siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Antum ini beragama mengikuti agama siapa? Agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agama yang dibangun di atas ilmu, dan Nabi diwafatkan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sudah sangat sempurna. Tinggal kita cek saja apa ilmu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala katakan untuk Rasulullah SAW, Allah katakan wa anzalna alaikal kitaba wal hikmah, kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran, Al-Kitab itu Al-Quran,
Wal hikmah kata Ibnu Katsir as-sunnah, hadis. Wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Lalu kami ajarkan kepada engkau Muhammad apa-apa yang dahulu kau tidak ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, maka adalah keutamaan Allah atasmu sangat besar. Pak Bu, Allah katakan wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah. Kami turunkan kepada engkau Muhammad al-kitaba, satu al-kitab, yang kedua al-hikmah yaitu sunnah. Kata Ibnu Katsir hadis. Maka itulah yang dahulu Pak diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Pak mendidik umat di atas agama ini, Nabi pun didik umat di atas dua perkara ini. Tidak ada yang ketiganya. Maka cek di ayat di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Ya. Surat Al-Jumu'ah ayat 2 sama. Apa yang dahulu diajarkan oleh Allah kepada Rasul dan apa yang diajarkan Rasul kepada para sahabatnya di kala itu. Allah katakan huwallazi ya ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus kepada orang-orang ummi, orang-orang jahiliyah di kala itu seorang rasul. Maksudnya siapa rasulnya? Sallallahu alaihi wasallam. Taib, apa yang dilakukan Rasul ini ketika diutus ke tengah kaumnya, dan Rasul itu berlaku untuk kita? Apa yang dilakukannya? Yatslu alaihim ayatihi. Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dengan diajarkan kepada mereka al-kitaba wal hikmah, sama Al-kitab wal hikmah yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka Pak Bu, subhanallah, inilah Pak ilmu samawi, ilmu langit yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Dan Rasul itu diturunkan kepadanya ilmu untuk menyampaikan kepada seluruh manusia. Maka tidak ada yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dua perkara, kitabullah was sunnah. Makanya kata Nabi SAW, Pak Bu, setelah beliau masya Allah ya sepak terjangnya dalam dakwahnya selama 43 tahun ya, selama 23 tahun menjelaskan kepada umatnya dua perkara ini, akhirnya ketika menjelang wafatnya beliau mengatakan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, lan tadillu, kalian tidak akan pernah sesat, lan abadan ya, kalian tidak akan pernah sesat, ma in tamassaktum bihima, selama kalian mau berpegang dengan kedua perkara ini. Apa itu? Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan Sunnah. Maka Pak, itulah yang disebut dengan ilmu sahih ya. Kemudian ma'asal muslimin rahimakumullah, Ustaz ya, kayaknya kalau kita lihat atau kita tanya atau kita dengar ya, dengan beragam pemahaman, apalagi munculnya maaf kelompok ini, kelompok itu, jamaah ini, jamaah itu, dengan berbagai macam pemahaman. Semuanya mengatakan kami dasarnya Al-Quran dan Sunnah ya. Kok bisa Ustaz semuanya berdasarkan Quran dan Sunnah, tapi yang ini jadi tadi kemarin jadi Ahmadiyah, yang ini jadi Syiah, yang ini jadi apalagi Pak, ngebom sana, ngebom sini ya, yang itu tersesat, padahal semuanya mengaku mereka merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka ma'asyal muslimin, Masya Allah, Nabi SAW mengisyaratkan ya, setelah kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan hidup kita, Nabi mengisyaratkan agar kita memahami dan mengamalkan serta mengimani, mengamalkan dan mengimani Al-Quran dan Sunnah ini dengan generasi yang dahulu mereka bertemu Nabi. Siapa mereka? Naam, dialah murid-murid terdekat Nabi.
murid-murid tercinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, generasi yang dijamin masuk surga, ya, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka subhanallah, disinilah juga Pak Bu sekalian menjadi dasar hukum bagi kita bahwa ketika kita ingin menuntut ilmu, lalu ilmu itu ilmu sahih, maka sumbernya tidak ragu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kita harus berusaha memahami, mengamalkan dan mengimani Al-Quran dan Sunnah tersebut dengan pemahaman murid-murid siapa? Murid-murid siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruhnya. Yang subhanallah Pak, generasi itu Nabi sudah cap dalam hadis yang mutawatir. Kata Nabi, khairun nas, the best of people, manusia terbaik qarni yang hidup di zamanku. Summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum, lalu yang mengikuti mereka dan yang mengikuti mereka, para sahabat, lalu para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Makanya Pak, Masya Allah, isyaratnya banyak sekali. Satu isyarat dalam Al-Quran, ya, isyarat dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 100? Allah katakan, was-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu. Siapa Pak? Minal muhajirin wal ansar, yaitu dari kalangan muhajirin dan ansar. Oh, orang terdahulu yang dimaksud siapa? Muhajirin dan ansar. Muhajirin dan ansar siapa? Sahabat. Pak, sahabat itu enggak, kalau enggak muhajirin pasti ansar Pak. Kalau enggak ansar pasti enggak ada yang lain. Wasabiqunal awalun, orang-orang terdahulu, minal muhajirin wal ansar. Lalu kata Allah, lihat, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka ittiba, radhiyallahu anhum wa radu'an, maka Allah akan ridho kepada mereka dan mereka pun akan ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah sudah siapkan bagi mereka surga. Makanya Pak, salah satu wasiat Nabi, ya, beberapa saat ketika Nabi sebelum wafat, kata Nabi, man ya'ish minkum, siapa yang panjang umur nanti di antara kalian, aku hidup, aku wafat, kalian masih hidup. Kata Nabi, fasayara ikhtilafan katsira, maka kalian akan melihat pertikaian di tengah umat ini yang begitu banyak. Umat ini akan terpecah, kata Nabi. Ya, bahkan iftirak, perpecahan umat ini sudah dikabarkan Pak, jangan aneh. Ya, bahkan lebih banyak perpecahannya daripada siapa? Yahudi dan Nasrani. Nabi bilang, man ya'ish minkum, siapa yang panjang umur di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan melihat perpecahan yang begitu banyak. Terus solusinya apa? Maka solusinya kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ya, hendaknya kalian berpegang teguh dengan tuntunanku. Apa tuntunan Nabi Pak? Al-Quran dan hadis. Wa sunnatil khulafair rasyidin, dan tuntunan para khalifatur rasyidin radhiyallahu anhum. Masya Allah. Ya. Oleh karenanya ketika Nabi menyebutkan hadis perpecahan umat, dan ini hadisnya sahih dalam Sunan At-Tirmidzi, kata Nabi, Yahudi terpecah menjadi 7 berapa? 71. Nasrani 7 berapa? 72. Lalu kata Nabi, wasataftariku ummati, umatku pun pasti terpecah, bahkan ila salasin wa sab'ina firqah, menjadi 73 golongan. Lalu kata Nabi, kulluhum finnar, yang 73 ini terancam semuanya masuk neraka dulu. Ya Allah, ya, terancam masuk neraka dulu Pak. Ini kabar Nabi SAW. Ngeri Pak kabarnya. Dan ini terjadi di hari ini. Lalu kata Nabi, illa wahid, kecuali satu dari mereka. Maka para sahabat bergegas, gak mau pusing nanya yang 72. Nanya yang mana? Ya, nanya yang satu, pusing amat ya, nanya 73 kebanyakan. Akhirnya kata para sahabat, wan ya Rasulullah, siapa yang selamat itu ya Rasulullah? Qala, ya, maka kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang senantiasa bertengger terus di jalanku dan di jalan para sahabatku. Masya Allah. Saya tutup Pak dengan sebelum adzan ya, sebelum salat, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah
Menterjemahkan ilmu itu apa? Ya, apa sih ilmu itu? Kata beliau, al-ilmu ma qala Allahu wa qala rasuluhu wa qala as-sahabatu hum ulul irfani. Dalam kitab beliau Nuniyah. Ilmu itu adalah sumbernya yang benar, otentik. Ma qala Allah, yang dahulu diucapkan oleh Allah dari apa? Al-Quran. Wa qala rasuluhu, dan yang juga dikatakan oleh Rasul. Apa itu? Apa itu? Hadis. Wa qala as-sahabatu, yang juga dikatakan oleh sahabat. Makanya dalam perkataan yang lain Pak, beliau katakan al-jahlu daun. Kejahilan itu penyakit. Jadi kalau antum jahil itu penyakit, kata beliau. Dan betul, Pak, jahil itu bisa bunuh diri, bisa bunuh orang lain. Ngebom tuh gara-gara jahil kan? Bunuh diri gara-gara jahil. Al-jahlu daun, kejahilan itu penyakit. Wasifa'uhu, obatnya kata beliau amroni, dua perkara. Fit tarkibi mutafiqani, yaitu standarnya sama, dua-duanya kedudukannya kuat. Apa itu? Nassun minal kitabi, yaitu dalil dari Al-Quran, au wa min sunnatin, dan dari hadis, wa tabibu daka, tapi harus ada tabibnya. Pak, obatnya sudah jelas Pak, racikannya yaitu obatnya jelas di apotik, namanya apa? Al-Quran dan hadis. Tapi kalau salah obat, sakit gigi dikasih kombandrin, gimana cerita? Salah obat, obatnya sih mujarab, kombandrin, tapi salah nyari ngasih obat, yang raciknya salah. Maka kata beliau perlu ada tabibnya. Siapa tabibnya? Al-alimur rabbani, seorang alim dari ahlus sunnah. Dan imamus sunnah setelah Nabi adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Maka ma'asal muslimin, itulah Pak yang dikatakan ilmu sahih. Ya, ilmu yang bersandarkan kepada Al-Quran, ilmu yang dikatakan kepada sunnah, dan ilmu yang kita berusaha untuk sebagaimana Nabi perintahkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin ma ana alaihi wa ashabi waladina taba'uhum, yang senantiasa mengikuti muhajirin dan ansar. Maka itulah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah SWT dalam mereka berilmu dan beragama. Insyaallah mungkin sedikit ya pertanyaan nanti di sesi kedua, dan pertanyaan ini sudah saya pernah sampaikan, tapi untuk menguatkan lagi bahwasanya itulah 3 sumber ilmu. Lalu setelah itu nanti bila tidak ditemukan dalam Quran, temukan dalam sunnah, tidak ditemukan dalam sahabat, nanti ada ketemu kias. Kias pun tidak berlaku dalam ibadah. Kias itu dalam muamalah. Lalu nanti ilmu apa saja, isi daripada ilmu itu apa saja, insya Allah sedikit kita singgung setelah yang satu ini. Ya, setelah adzan insya Allah dan kita salat, lalu kita lanjutkan sedikit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang insya Allah dicintai dan dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum ini sekarang di atas asas hidayah apa kesempurnaan hidayah? Insya Allah di atas kesempurnaan hidayah ya, karena duduknya di atas atau duduknya di majlis ilmu ya. Sementara kesempurnaan hidayah adalah apa tadi? Al-ilmu sahih. Lalu kita pun baru saja melaksanakan sholat isya. Itu apa namanya? Al-amalus saleh. Maka semoga kita senantiasa dijaga di atas hidayah insyaallah. Taib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Pak ya, kriteria ilmu itu sahih, dan ini darurat Pak. Ya, kita hidup di atas ilmu yang sahih darurat.
Karena Anda bagaimana akan beramal soleh kalau ilmunya tidak sahih? Betul? Bagaimana Anda akan berakidah yang sahih kalau ilmunya tidak sahih? Betul? Bagaimana Anda bisa berakhlak mulia, bisa berinteraksi dengan orang tua, dengan istri, dengan tetangga, dengan anak, bisa mendidik anak dan seterusnya kalau antum ilmunya tidak sahih? Makanya Pak, maaf ya, mencari ilmu itu perkara darurat, dan lebih darurat lagi mencari ilmu yang sahih. Di hari ini bukan tidak ada majelis ilmu, di hari ini bukan tidak ada sumber ilmu. Maaf, university ngelambak di mana-mana, pesantren ngelambak di mana-mana, majlis-majlis ilmu ngelambak di mana-mana Pak. Di hari ini bukan tidak ditebarkan ilmu, tapi subhanallah begitu super hati-hatinya kita. Kenapa? Karena tidak sedikit seseorang semakin berilmu semakin sesat, semakin berilmu semakin ngebom, semakin berilmu semakin jauh dari sunnah. Maaf ya, tidak sedikit setelah keluar dari majelis ilmu sewa mobil keliling Cirebon, nyambat di kuburan-kuburan tertentu. Ya Allah Pak, tidak sedikit saudara-saudara kita setelah menuntut ilmu, maaf, mungkin sebagian kita punya pengalaman lulusan pesantren, gak dikatakan lulusan pesantren namun masih kene di terak di kadek. Gak disebut santri kalau pegang listrik masih kesetrum Pak. Ya, saya punya pengalaman soalnya dahulu. Iya. Jadi kalau cewek digituin belum ngejar-ngejar antum belum jadi santri itu. Ya, namun ngepoh cewek masih jangan ngudag-ngudag itu jangan jadi santri. Iya. Semakin berilmu semakin jauh dari sunnah. Apa sumbernya? Ilmunya tidak sahih Pak. Makanya Abdullah bin Mubarak mengingatkan kita, kata beliau, inna hadal ilmu dinun, inna hadal ilma dinun. Ingat ya, kata beliau, ilmu itu bakal agama kalian. Ilmu itu adalah bakal agama kalian. Ya, seseorang itu beragama, isinya agama itu apa Pak? Saya ingin sedikit ngeloncat sedikit. Isi konten ilmu itu apa? Konten ilmu itu 3. 1, akidah, keyakinan, keimanan, ketauhidan. Ya, dan ini ilmu tertinggi di dalam agama kita Pak, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu keimanan, ilmu keyakinan. Yang kedua Pak, ilmu ibadah, ritual. Bagaimana tata cara menghambakan diri kepada Allah, gimana salat, gimana zakat, gimana haji, gimana nanti puasa Pak. Maaf Pak, ya Allah betapa banyak kita saksikan. Mohon maaf, ini ada santri kita lewat orang sini, dekat sini, dan bapaknya salah seorang anggota DPR kalau tidak salah. Ya, dia lulus SMP. Ya, lalu dia sholat di masjid kampungnya, kata dia kepada bapaknya, Ustadz, waduh Pak, saya cek di kampung ini, sholat di masjid ini ada sekian puluh penyelisihan sunnah Nabi. Itu santri SMP Pak. Kumahalamun Ustadz nakadinya. Paham tuh? Subhanallah. Ya, tata cara ibadah. Bahkan bentar lagi nih, ada cerita ibu-ibu pagi-pagi nangis gitu. Kenapa Bu nangis? Aduh teu puasa cenah. Kunaon teu puasa? Emang teu sahur? Sahur cenah. Ya, bahkan masak segala ngahudangkeun salaki, ngahudangkeun anak-anak. Terus kenapa nangis? Eta cenah poho teu ngucapkeun apa? Nawaitu soma godin. Tuh Pak, ya Allah, gara-gara seperti itu.
Kan itu kan di atas ilmu, Pak. Nangis pagi-paginya merasa tidak puasa, padahal sudah masak, hari masak rek naon. Rek sahur, hari sahur rek naon. Sahur buat apa? Terus ibu sudah sholat subuh makan lagi? Enggak, boro-boro cenah sieun cenah. Lah kunaha ceurik? Kenapa nangis eta cenah poho teu ngucapkeun nawaitu? Itu kan ilmu, Pak. Itu praktek kecil. Ya. Benar apa salah itu? Kan gimana? Makanya inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini adalah bakal agama kalian, fangduru, cek and recheck dulu katanya. Aina ta'khuduna dinakum? Dari mana kalian mengambil bakal agama ini? Maka ini darurat, Pak. Bukan sekedar ngaji brang bring breng. Mesantren sini, mesantren sana, university sini, university sana. Hafal sini, hafal sana. Tapi pemahamannya benar atau tidak? Maka pondasi ilmu, Pak, ini harus benar. Dan ilmu yang otentik, yang tidak pernah salah dan sudah sangat sempurna diturunkan, pertama Al-Quran. Siapa yang tidak mengatakan Quran bukan ilmu, masalah. Yang kedua as-sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis, Pak, Masya Allah, Nabi diwafatkan sudah sempurna. Makanya tidak butuh Nabi lagi. Dan alhamdulillah tidak ada satu kalimat keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali tercatat. Bahkan dibukukan. Sekarang bahkan lebih enak lagi. Dulu di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, mau dapat satu hadis saja harus safar sebulan menuju Syam, menuju Madinah. Sekarang klik 1000 hadis keluar. Mudah sekarang. Sekarang Masya Allah, zaman yang sangat mudah. Itu sumber ilmu yang otentik. Yang kedua, fa inna asdaqal hadits kitabullah, kata Nabi dalam Sahih Muslim. Sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah, sebenar-benarnya ilmu adalah kitabullah, wa khairal huda huda Muhammad. Dan sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, kata Nabi. Dan ini setiap diulang-ulang ketika khutbah Jumat. Disebut apa? Muqaddimah khutbatul hajah. Wa syarrul umur, dan seburuk-buruk perkara muhdatsatuha, perkara-perkara yang baru, yang diada-adakan, yang dahulu tidak termaktub dalam Al-Quran, tidak termaktub dalam Sunnah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ma'asyiral muslimin, lalu disempurnakan, Pak, lebih sempurna lagi. Dan ini juga bagian daripada ilmu yang gagah, dan ini merupakan metode manhaj kita beragama. Ini penting, Pak, darurat. Manhaj, metode kita beragama apa? Bagaimana kita memahami Quran dan Sunnah ini, mengimaninya dan mempraktekkannya secara amalan, mencontoh generasi yang sudah dijamin benar. Bahkan saking benarnya mereka sudah dicap fil jannah, fil jannah, fil jannah, fil jannah. Abu Bakar fil jannah, kata Nabi. 10 sahabat secara khusus. Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, dan seterusnya. Bahkan tadi dalam surat At-Taubah ayat 100 dirapel semua radhiyallahu anhum wa radu'an. Makanya antum kalau mendengar satu sahabat, antum langsung celotehan radhiyallahu anhum, latah. Karena Allah yang menyebutkan itu, radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah sudah siapkan bagi mereka surga, khairun nas, sebaik-baik manusia. Hadis ini mutawatir, bukan lagi sahih, Pak. Saya bilang kemarin mutawatir seperti orang bilang di Mekah ada Ka'bah. Kalau ada pindah Ka'bah ke Mesir, dia pendusta. Itu mutawatir namanya. Hadis mutawatir, khairun nas, the best, manusia terbaik. Qarni, mereka yang hidup di zamanku. Maksudnya murid-murid Rasulullah SAW, orang-orang terdahulu yang saleh, yang diistilahkan oleh para ulama dengan salafus saleh. Orang terdahulu yang saleh. Nah,
pertanyaan saya ingin ulang lagi. Semoga untuk menguatkan saja, kenapa harus kembali kepada pemahaman mereka? Sehingga pas sepakat seluruh imam yang datang setelahnya, Syafi'i, Malik, Ahmad, imam-imam Ahlussunnah sepakat bahwasanya rujukan ilmu mereka 3 landasan ini. Dan mereka tidak mau menyelisihi 3 landasan ini. Bahkan mereka berlepas diri ketika ada ilmu-ilmu mereka yang menyelisihi 3 landasan ini. Karena tidak ada seorang pun Pak yang maksum dari kesalahan kecuali Rasulullah. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertanyaannya yang sangat sering saya ulang-ulang, Pak Bu, apa perbedaan kita dengan sahabat? Apa perbedaan kita dengan sahabat dari sisi agama? Apakah sahabat dapat wahyu? Saru ajeng orang sami be. Sahabat apakah dapat wahyu? Tidak. Sama dengan kita. Dan kewajiban sahabat 100% kewajiban kita. Tidak berbeda. Kalau kita dengan Rasul masih beda. Kita istrinya 4, antum berapa? Maaf, Rasul berapa? 9, beda. Ya? Gitu. Ya kan? Rasul mah 8 boleh nih. Kita mah boleh maksimal 4. Walaupun baru satu-satu kan? Gitu. Rasul dapat wahyu, kita tidak dapat wahyu. Jangan deh. Jadi samain kita sama Rasul. Adapun sahabat 100% sama. Silahkan ditanya tentang kewajiban sahabat dengan kita. Tidak mungkin ada, Ustaz, sahabat ketemu Rasul. Abu Jahal juga ketemu Rasul. Tidak jamin ketemu itu, Pak. Ketemu tuh nggak jamin. Perbedaan kita dengan sahabat katanya ketemu Rasul, tapi tidak jamin ketemu Rasul itu. Betapa banyak generasi yang ketemu Rasul tapi dia masih ashabun nar. Bahkan ngaku-ngaku beriman pun di neraka, dikeraknya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik di zaman itu di kota Madinah. Maka ma'asyiral muslimin, silahkan tanyakan tentang sahabat apa perbedaannya dengan kita. Abadan tidak ada perbedaan. Bedanya kata beliau tadi, sahabat dijamin surga, antum belum. Itu saja. Sahabat dicap ahlul jannah, kita belum. Saya ingin tanya, apa yang menjadikan sahabat dicap ahlul jannah? Apa karena dekatnya dengan Nabi? Apakah karena yaitu keluarga Nabi? Apakah karena dunia kedudukannya tinggi? La, tidak. Tapi karena kebenarannya dalam beragama, karena kekuatan imannya, kekuatan takwanya, kekuatan sami'na wa ata'na, dan kebenaran pemahamannya, pengamalannya dan keimanannya dalam beragama. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah. Sementara surga yang diperuntukkan untuk sahabat podok dengan surga yang diperuntukkan untuk kita. Makanya Pak, kalau tadi kita terjemah tentang ilmu itu adalah dalil Quran, dalil hadis, dan merujuk kepada pemahaman salafus saleh. Dan inilah Pak, satu kesatuan agama yang sempurna di sini nih. Sehingga semua yang datang setelah itu merujuk kepada satu kesatuan ini. Makanya para ulama Pak, ketika menerjemahkan Ahlus Sunnah itu siapa? Al-Imamu Ahmad rahimahullah mengatakan, As-sunnatu indana. Kata Imam Ahmad. Imam Ahmad ini paling bocot Pak. Ya kan? Paling muda. Yang pertama Imam Abu Hanifah, tabi'in. Punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid kesayangan namanya Syafi'i. Syafi'i punya murid kesayangan Imam Ahmad. Dan mereka ini juga imam yang dikenal dengan berpegang teguhnya kepada tuntunan Nabi SAW dan sahabatnya. Sehingga murid terakhirnya bilang apa? Ketika menerjemahkan siapa Ahlus Sunnah, beliau menulis dalam kitabnya Usulus Sunnah, Asas Sunnah. Beliau mengatakan, As-sunnatu indana, Ahlus Sunnah menurut kami
at-tamassuku bima kana alaihi ashabun nabi. Ya, yaitu kita dengan berpegang teguh kuat dengan apa yang dahulu dipegang oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, yang dimana para sahabat Nabi tidak pernah menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi Al-Quran dan Sunnah. Maka Pak, itulah hari ini. Makanya kalau dikatakan ahlu sunnah tuh sopo. Saya soalnya pernah nih, awas nih ya, saya pernah ketemu orang, saya pernah cerita ya, saya pernah ketemu orang di satu tempat pakai rompi. Tertulis di belakangnya ahlus aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Lalu tertulis di belakangnya, mari jaga tradisi. Saya piye ki mas, saya tepuk punggungnya, mas ini opo aswaja kok jaga tradisi, saya bilang. Kok bisa aswaja kok jaga tradisi? Aswaja adalah singkatan di ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kalau kita mengaku ahlus sunnah wal jamaah, maka menjaga sunnah, tuntunan Nabi dan para sahabat. Karena para ulama menerjemahkan dahulu as-sunnatu, sunnah dan ahlus sunnah itu at-tamassuku bima kana alaihi ashabun nabi, senantiasa berpegang teguh dengan apa yang dahulu dikatakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, masya Allah, oleh karenanya subhanallah, inilah ya standar sahih, standar bersih, standar higienis ilmu. Sehingga maaf ya, tidak boleh kita taklid buta. Imam Syafi'i pun berlepas diri. Kata Imam Syafi'i, idza wajadtum fi kitabi, apabila kalian temukan dalam kitabku, ma yukhaliful kitab was sunnah, pendapatku yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah, fatruk qawli, tinggalkan pendapatku, wa khud, dan ambil bil kitabi was sunnah, ambil Quran dan sunnah. Tuh Imam Syafi'i dalam Al-Um. Lalu dia bilang lagi, beliau mengatakan lagi, la yahillu li ahadin, tidak halal bagi seorang pun, kata Imam Syafi'i. Ya, idza tabayanat lahu sunnatun Nabi SAW, kalau sudah jelas di hadapannya tuntunan Nabi, kalau sudah nampak, sudah jelas tuntunan Nabi, ayyadaha, lalu dia tinggalkan tuntunan ini, liqauli ahadin kainan man kana, karena dia mengikuti perkataan seseorang siapapun orangnya. Maka Pak, ma'asyiral muslimin dan seluruh para ulama, dan mereka sepakat dengan satu kalimat. Kata mereka, idza sahhal hadis, apabila ada hadis sahih, fahuwa madhhabi, maka hadis itu sahih, itulah madhabku. Itu imam-imam yang bergelut di atas agama, Pak, bergelut di atas ilmu yang kuat. Apalagi sekedar maaf ya tadi itu taklid, ya, maaf kepada kelompoknya, kepada golongannya, ya, kepada imamnya, termasuk antum kepada guru antum, kepada kita, kepada siapapun. Oh, yang penting Ustadz fulan, lah. Yang penting madhab fulan, yang penting amin mereka hidung sampai ijana. Lah. Ya, maka kewajiban kita adalah mana yang lebih dekat dengan tuntunan Allah, Rasulnya dan sahabatnya. Dan karena semua ulama yang datang kepadanya, yang datang setelahnya, mereka semuanya berusaha kembali kepada sumber ilmu ini, dan mereka takut dan berlepas diri kalau ada pendapat-pendapat mereka yang ternyata menyelisihi tiga sumber ilmu ini. Maka ma'asyiral muslimin, nah sedikit barangkali mohon maaf dulu Pak, kita mengatakan cukup saya muslim, cukup Pak, kita mengatakan I am muslim, cukup dulu. Tapi masalahnya ketika muncul Syiah yang mencaci maki sahabat, melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, sumber-sumber agama yang kuat. Karena Nabi mati, sunnahnya tidak boleh mati. Sementara yang meneruskan sunnah Nabi para sahabat. Makanya sebetulnya ya, Syiah, mereka guru besarnya adalah Abdullah bin Saba al-Yahud. Dan mereka pun muncul dengan mengataskan diri namanya
Islam. Maka muncullah Pak, ada dua kelompok, Islam Syi'i, Islam Sunni. Muncullah ketika Syiah muncul untuk membedakan ini Muslim, yes, ini ngaku Muslim, ini benar Muslim. Tapi untuk membedakan Muslim yang hak dengan Muslim yang batil, sehingga butuh ada istilah Muslim Sunni atau Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itu di zaman Ibnu Abbas, di zaman yaitu gurunya Abu Hurairah, gurunya Imam Bukhari. Ada istilah Muslim Ahlus Sunnati wal Jamaah untuk membedakan antara Muslim Sunni dengan Muslim Syi'i, yaitu Syiah. Nah, berjalanlah waktu Pak, ya sudahlah berbeda. Ini apa yang membedakan? Ini mencintai sahabat, ini melaknat sahabat. Ini menganggap sahabat ahlul jannah, ini menganggap sahabat ahlun nar. Ini mengatakan sahabat mukmin, ini mengatakan sahabat kafir. Orang Syiah kan syahadatnya gimana Pak? Orang Syiah, asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sama dengan kita. Wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Itu kan itu syahadat mereka. Silakan atau buka YouTube situs-situs mereka, dan aku bersaksi bahwasanya Abu Bakar dan Umar dan Utsman, kemudian Aisyah dan Hafsah, mereka semuanya di neraka. Aku bersaksi. Na'udzubillah, ya. Nah, kemudian Pak, perjalanan waktu yang Sunni ini pun beragam. Yang Sunni ini pun beragam. Tadi itu Sunni yang ngebom, Sunni bahkan ngaku ada Nabi setelah Muhammad. Ya, Sunni tadi itu teriak-teriak di kuburan, Sunni pakai jimat, Sunni pakai wafak, Sunni datang ke dukun bahkan jadi dukun, ya kan? Dan seterusnya. Sunni juga, ya, terjerumus ke kesyirikan. Nah, kok bisa Sunni? Betul. Maka sebagaimana di awal dulu butuh Sunni Syi'i, butuh Sunni, di hari ini butuh istilah. Mana Sunni yang betul-betul Sunni, hittahnya yang asli, kembali kepada sumber yang aslinya. Mana yang Sunni yang sekedar nama saja, sebagaimana Syiah Islamnya nama saja. Maka butuhlah istilah. Sama saja sebetulnya bakwan jeung bala-bala eta-eta keneh bae. Nya bener tak? Nya bakwan jeung bala-bala eta-eta keneh bae. Hanya saja ketika kita bilang bakwan, banyak orang yang sudah memasukkan bakwan, makanya saya butuh nama khusus, namanya bala-bala. Ya, sama dalam agama pun semua ngaku Sunni, Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahkan disingkat aswaja. Tapi kenapa banyak yang menyimpang dalam cara beragama mereka? Maka kita perlu manhaj, metode beragama yang benar, di mana sama saja hakikatnya kembali kepada yaitu para sahabat, dan generasi itu disebut generasi terdahulu. Generasi terdahulu istilah para ulama dengan istilah salafus saleh. Makanya jangan aneh kalau ada yang bilang bakwan hari ini bala-bala. Bukan bala-bala, salah ngomongnya tadi. Ya, jangan aneh kalau hari ini bilang bakwan bala-bala. Kenapa? Karena banyak yang ngaku bakwan, tapi rusak bakwannya. Saya ingin bakwan yang bagus, maka muncullah bala-bala. Bala-bala apa? Bala-bala. Bala-balanya maksudnya apa? Sunni, tapi di atas kembali kepada pemahaman salafus saleh. Makanya jangan aneh kalau kita dengar dari semenjak zaman Ibnu Battah, kemudian seterusnya dan seterusnya di abad ke-7 Pak, bukan sekarang, di abad 7. Ya, di tahun 700-an ke sini untuk membedakan, karena di situ pun Sunni sudah macam-macam. Sunni Khawarij, Sunni Qadariyah, Sunni Jabariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan seterusnya. Maka mereka ya mengatakan Sunni di atas manhaj pemahaman beragama kembali kepada orang-orang soleh terdahulu yang dikenal dengan salafus saleh. Maka muncullah istilah manhajus salaf. Manhajus salaf, metode beragama kembali kepada salafus saleh.
Siapa salafus soleh? Jangan tanya Quran Sunnah, karena Quran Sunnah semuanya megang. Tapi pemahaman tentang Quran dan Sunnah itu, ya, yang wajib kita kembali kepada alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin, para sahabat khulafa'ur rasyidin, dan seluruh imam setelahnya dari Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hasan dan seterusnya juga sama kembali kepada yaitu sunnah, yaitu para salafus saleh. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, subhanallah, ya, apapun Pak kelompoknya, apapun organisasinya, kalau sumber ilmunya tiga ini insya Allah bersih. Ya, kita tidak mempermasalahkan organisasi, kita tidak mempermasalahkan ormas, tapi kontennya benar apa tidak, bagaimana cara beragamanya. Kalau cara beragamanya tadi kembali kepada hittah asli, dalil Al-Quran dan Sunnah, dan mencontoh Abu Bakar, mencontoh Umar, mencontoh Utsman, mencontoh Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan seterusnya, ahlan wa sahlan. Tapi kalau tadi entah itu namanya firqah, entah itu namanya organisasi, entah itu namanya apa, tapi kalau menyelisihi tuntunan agama, maka kita tidak boleh taklid buta. Aing mau pokon rek beureum rek hidung, yang penting cenah ieu beuh tebis, ya itu bahaya. Nanyi taklid buta. Maka ma'asyiral muslimin, itulah hidayah. Muslim tapi ilmunya salah, belum dapat hidayah. Muslim jadi khawarij, belum dapat hidayah. Muslim jadi Ahmadiyah, belum dapat hidayah. Muslim jadi Syiah, belum dapat hidayah. Muslim memberontak, belum dapat hidayah. Kenapa dia belum dapat hidayah? Maksudnya belum dapat kamalul hidayah. Apa sebabnya? Ilmunya tidak sahih. Dan kalau ilmu sudah tidak sahih, pasti amal tidak soleh, pasti sesat, gak mungkin tidak. Maka nyambung pembahasan kita, kamalul hidayah, al ilmu sahih, maka buahnya al amalul soleh. Apa itu amal soleh ikhwan? Amal soleh kriterianya dua, kita tutup dengan itu. Yang pertama ikhwan, makana khalisan lillah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Amal yang apapun bentuk amalnya antum lakukan karena Allah. Jangan sholat Pak, jangan sholat, jangan puasa, jangan dakwah, antum bikin nasi goreng karena siapa? Ibu-ibu bikin nasi goreng pagi-pagi karena siapa? Kalau karena sekedar suami tok, tidak dapat, ya kurang. Hatta bikin nasi goreng, lakukan karena Allah. Allah perintahkan untuk mengurus suami, menyiapkan makanan, masya Allah. Ya hatta nyapu Pak. Antum pergi ke pasar, antum pergi ke ladang, antum pergi ke toko, antum pergi ke, karena siapa? Kalau tok sekedar cari duit, sayang waktu antum Pak. Ya, tapi kalau antum keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, aku keluar hari ini untuk mencari sebagian rizkimu ya Allah. Ada anak-anakku yang perlu aku berikan nafkah, ada istriku, ada diriku sendiri, aku tegak ingin sholat dan sujud kepadamu. Namun ini butuh yang bisa masuk ke dalam mulutku dari rizkimu ya Allah. Insya Allah akhi, ya, insya Allah jadi amal saleh. Antum sekarang ngaji, masya Allah. Kalau sekedar nggak enak sama mertua, antum ngaji nggak jadi. Ya, tapi kalau karena Allah, maka amal itu dikatakan saleh, makana khalisan lillah. Wa ma umiru illa liya'budullaha, terus mukhlisina lahuddin. Betul-betul ikhlas karena Allah, betul-betul karena Allah. Jauh dari syirik besar, jauh juga dari syirik kecil. Syirik kecil contoh apa? Ria, ujub, pengen didengar, pengen tenar katanya, masya Allah. Hati-hati Pak, ini penyakit yang bahaya Pak. Ya, penyakit orang soleh itu ria, benar. Penyakit ulama itu ria Pak. Penyakit antum semakin soleh, semakin antum berpenyakit ria. Karena kalau ngerampok ria, dulu ketangkep hansip. Ya, betul nggak?
mau ngerampok ria, gimana kira-kira? Atau ketangkap hasib? Hah? Gitu. Mau korupsi ria gimana coba? KPK datang. Mau korupsi ria, KPK datang, Pak. Jadi ria itu penyakit orang soleh, Pak. Ya Allah, ya nantilah kita pembahasan bagaimana kita bisa mengangkat ria dalam hati kita. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang kedua, amal itu dikatakan soleh ittiba apabila amal tersebut Pak cocok dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cocok dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, diutus untuk apa? Untuk menjadi tauladan. Antum semuanya hafal, dengar ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi. Hei, beres kan? Makanya akhi, password hidup cuma 2 kalimat. Siapa yang mau lurus? Siapa yang mau selamat? Siapa yang mau sampai ke surga? Passwordnya cuma 2 kalimat. Ikuti Muhammad. Selesai. Ikuti Muhammad. Allah katakan ittabi'uh la'allakum tuflihun. Ittabi'uh la'allakum tahtadun. Ikuti Muhammad, kalian pasti bahagia. Ikuti Muhammad, kalian pasti di atas hidayah. Bahkan kecintaan kita kepada Allah batal. Ente bilang ente cinta sama Allah, batal. Kalau gaya cintanya, praktek cintanya, ya, mengapresiasikan cintanya, tidak mengikuti tuntunan Nabi. Apa kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 31? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Benar ente cinta sama Allah, begitu. Muhammad bilangin sama umatmu, benar mereka cinta sama Allah. Kalau memang betul cinta sama Allah, ittabi'uni, ikuti aku. Ya, dan Nabi sudah sangat sempurna dalam ketauladannya. Antum mau pakai apa? Urusan baju sudah dikasih tahu. Urusan pakai sendal, urusan tidur, urusan masuk kamar mandi, urusan makan, urusan nikah lagi, urusan apa lagi? Urusan masjid, urusan bertetangga, apalagi urusan puasa, apalagi urusan salat. Hatta urusan pakai sendal kita diajarkan, kata Imam Malik. Andai kata urusan masuk kamar mandi saja dijelaskan, apalagi urusan-urusan ibadah besar. Apabila andai kata interaksi dengan semut saja sudah dijelaskan. Interaksi dengan semut sama ikan dijelasin, Pak. Bagaimana interaksi dengan pemerintah kita? Interaksi dengan istri kita, dengan anak kita, dengan abah kita, dengan umi kita. Beres. Coba antum mau tanya apa? Muhammad pasti jawab. Sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Ini justru terbalik, orang sibuk dengan yang bukan tuntunan Muhammad, yang tuntunan Muhammad ditinggalkan. Ya? Maka ma'asyiral muslimin, itulah syarat ibadah diterima. Sehingga kata Nabi, hadis yang sangat terang benderang diriwayatkan oleh Aisyah, dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, lihat statementnya. Man amila amalan, siapa yang beramal dalam agama ini, laisa alaihi amruna, lalu amalan tersebut tidak ada perintahnya, contohnya, bimbingannya, tuntunannya dari kami, raddun, ditolak. Ya, capek teka pakai. Awas, hati-hati. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Awas kalian jangan suka ngada-ngadakan perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itulah istilah Nabi. Karena setiap yang baru dalam agama Nabi istilahkan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Lalu kata Ibnu Umar nyeloteh. Ibnu Umar menyambut perkataan Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahun nasu hasanah. Segala sesuatu perkara agama yang baru itu sesat walaupun kata manusia itu baik. Walaupun menurut manusia baik, kalau tidak ada tuntunan agama tetap sesat. Maka Pak Bu, maaf ya, saya kira yang di masjid ini orang cerdas semuanya. Jangan orang bodoh. Orang bodoh itu, Pak. Orang bodoh itu, nggih bah, nggih kumaha ceuk abah bae. Lah,
Orang cerdas itu kritis. Orang cerdas itu bertanya. Apalagi urusan agama yang taruhannya surga atau neraka. Maka ketika antum mendapatkan satu ilmu dalam amalan, antum harus bertanya, ada dalilnya tidak? Ada contohnya tidak? Ada bimbingannya tidak? Dari Nabi dan para sahabatnya. Kalau tidak ada, ma'asyiral muslimin, amilatun nasibah. Banyak orang kata Allah beramal bahkan dia capek. Amilatun nasibah. Banyak beramal bahkan dia capek. Lanjutkan ayatnya. Amilatun nasibah. Teruskan. Rugi banget. Allah bilang amilatun nasibah. Dia begitu banyak amal, dia pun capek. Tapi kok tasla naran hamiyah? Masuknya ke neraka. Kata para ulama antara dua, antara dia tidak ikhlas atau beramal tidak pakai tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka ma'asyiral muslimin, itulah yang membedakan kita ahlus sunnah dengan orang yang tidak di atas sunnah. Dari sisi apa? Sumber ilmu adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan juga kembali kepada pemahaman salafus saleh. Dari isi ilmu yang paling pertama adalah akidah yang sahih, ibadah yang benar, dan akhlak yang mulia. Lalu dari sisi aufud, amal yang saleh. Dari sisi buah adalah amal yang saleh. Maka ini satu hal yang tidak mungkin terpisah. Pak Bu, al ilmu sahih wal amalus saleh ini seperti apa? Sayap burung. Mustahil bisa terbang burung itu tanpa al ilmu sahih dan amalus saleh. Dan ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Dan itulah kamalul hidayah. Tinggal kita terus istiqomah sampai bertemu dengan Allah. Pembahasan terakhir kita insya Allah di waktu yang akan datang yaitu, Ustadz, bagaimana supaya kita ini dapat hidayah, kuat hidayah dan istiqomah? Apa tips-tipsnya agar kita berada di atas jalan hidayah dan istiqomah? Insya Allah di episode selanjutnya, ya. Gimana? Masih semangat atau sudah tidur? Semangat ya. Nah, nanti semangatnya ditunda nanti aja. Barakallahu fikum. Itu barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini, malam hari ini. Mungkin ada beberapa menit saja ke depan, ya. Silahkan bila ada yang ingin bertanya, silahkan Pak. Ya. Mungkin Pak pakai ini biar kedengaran. Oh, iya. Bisa Pak Aziz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa, dari mana Pak? Masya Allah. Tadi dalam beragama harus ilmu sahih dan akhirnya beramal soleh. Iya. Oleh karena itu dalam berilmu soleh tadi, menurut pemahaman para salafus soleh, Iya. para salafus soleh antara lain para sahabat, Nah. tabiin dan Nah. Hanya ini barangkali Pak Ustaz, saya ingin bertanya, di antara ini teman-teman kita atau sebagian masyarakat ini begitu menghormati sosok seorang yang mungkin dikatakan ulama besar, Iya. tapi tidak disebut di situ sahabat, tabiin atau apa. Itu antara lain Syekh Abdul Qadir Jailani, Pak. Masya Allah. Masya Allah. Barangkali bahkan di masyarakat sampai setiap ada upacara apapun selalu baca. Iya. Apa ada acara khusus namanya? Iya. Gitu ya. Tes. Enggak apa-apa, terus suara antum keras, Masya Allah. Ada acara khusus membaca Manakib. ya, Syekh Abdul Qadir Jailani begitu ya. Saya tahu sedikit beliau seorang ulama besar memang, seorang pendiri tarekat Qadiriyah kalau nggak salah gitu ya. Hanya itu kok begitu
Barakallahu fiik. Ini jawabannya 2 jam, siap ya? Barakallahu fiik. Saya arahkan Bapak membaca buku, sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, namanya Buku Putih Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini bagus banget. Buku Putih Syekh Abdul Qadir Jailani. Di situ disebutkan biografi dan siapa Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya juga pernah bikin seminar di Lampung, ya. Mungkin satu saat perlu juga di sini ya. Siapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Kenapa? Karena subhanallah tadi, ya. Kayak gini aja Pak, saya ingin tanya. Yesus itu siapa? Oi, Pak Yesus sah? Isa. Isa nak hamba Allah, orang suci atau bukan? Isanya Rasul, Nabi. Isanya di surga insya Allah, bahkan nanti di akhir zaman akan turun. Tapi yang salah bukan Yesusnya, yang salah orang Nasraninya. Gulu namanya. Lebay bahasanya, berlebihan, gulu. Makanya Nabi Pak mengingatkan kita ini, cek Nabi, la tutruni, jangan berlebihan sama aku, jangan gulu, jangan lebay sama aku, kama atratin nasara ibna Maryam, sebagaimana orang-orang kafir Nasrani sudah lebay sama Ibnu Maryam. Ibnu Maryam itu Abdullahi wa Rasuluh, hamba dan Rasul Allah, ya. Dan aku pun adalah hamba dan Rasul Allah. Makanya Pak Bu, di dunia dan di akhirat musuh orang Nasrani Yesus. Dalam Sahih Muslim, dengarkan. Dalam Sahih Muslim kata Nabi, yanzilu fikum Ibnu Maryam. Akan turun nanti di akhir zaman, di antara tanda hari kiamat turunnya Ibnu Maryam, Isa. Ngapain coba turun? Kata Nabi, yaksirus salib, dia akan menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzir, akan membumi hanguskan babi, makanan mereka. Wa yad'ul jizyah, dan akan mengentaskan pajak. Makanya kalau antum pengen punya mobil tanpa pajak, nanti aja zaman Isa. Sekarang kan yang nggak dipajakin cuma istri doang ya sama anak. Semua dipajakin. Ya kan? Tuh. Di dunia akan dihabiskan salib-salib yang mereka sembah itu. Di akhirat pasti akan menjadi musuh orang-orang Nasrani. Karena Isa pernah ditanya, ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas, dalam surat Al-Maidah di akhir, hai Isa, apakah ente pernah bilang sama manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibu kedua Tuhan selain Allah? Pernah ente ngomong gitu sama manusia? Qala subhanak, kata Isa, maha suci engkau ya Allah, ma qultu lahum illa ma amartani bihi, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali yang kau perintahkan, ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Hei kaum, ya Bani Israel, ubudullaha rabbi wa rabbakum. Hei Bani Israel, sembahlah aku dan Rabb kalian. Nah, kita kiaskan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, bukan salahnya di Syekh Abdul Qadir Pak, bukan salahnya di Isa, bukan salahnya juga jangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Rasul saja disikapi gulu. Sampai tahu antum Busiri bikin sholawat, pengen dengar sholawat Busiri? Makanya kalau sholawat hati-hati ikhwan, cek dulu ini sholawat ada gulunya apa tidak. Apa Busiri bilang? Busiri bikin sholawat dikafirkan oleh para ulama. Apa dia bilang? Ya akramal khalqi mali ma aludhu bihi siwaka inda hululi hadithil amami wa inna min judika dunya wa darratiha wa inna min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Enak gak? Enak gak? Enak dengernya, kufur, syirik. Kata ulama kafir Busiri gara-gara salawat ini. Apa dia bilang? Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Maksudnya Muhammad, maksudnya Rasulullah. Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, mali ma aludhu bihi, tidak ada tempat aku kembali dan berlindung siwaka kecuali kepada engkau. Inda hululi haditsil amami, ketika terjadi malapetaka yang melanda, tidak ada tempat aku berlindung dan kembali kepada engkau. Ketika ada malapetaka, musibah yang melanda. Wa inna min judika dunya wa darratiha, wahai makhluk yang paling mulia,
Sesungguhnya di antara kedermawananmu adanya dunia dan seisinya. Jadi dunia dan seisinya ini kedermawanan Rasulullah yang menciptakannya Rasulullah. Wa inna min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Dan di antara ilmumu wahai makhluk yang paling mulia, ilmu seluruh ilmu yang ada di Lauhil Mahfuz dan ditulis oleh qalam. Gubrak Allah enggak tersisa. Semua sifat Allah ditimpakan kepada dia, diangkat Rasulullah. Maksudnya baik. Yang salah sekarang pun Pak, kalau kita preteli banyak sekali ya pujian-pujian terhadap Rasulullah yang lebay. Ya, saya ingin nih antum coba terjemahkan ini. Apa? Bagus gak ucapan ini? Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam yang sempurna atas Tuhan kami Muhammad, yang dengan Muhammad seluruh kesulitan akan terbuka, seluruh kemelut akan ada jalan keluar, dan dengan Muhammad hujan bisa turun. Dengan Muhammad hujan bisa turun. Gimana tuh? Musibah. Dan antum baca, saya kira antum hafal semuanya. Kalau dikasih tahu antum marah-marah sama ana nanti. Dan salawat ini pernah saya bawa ke Mekah, ke Syekh Zamil Zainu. Saya bilang, Syekh, bagaimana salawat ini? Kata Syekh, bau naon Syekh? Bau syirik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim, dan seterusnya. Yang salah bukan Rasulnya, Pak. Yang salah bukan Rasulnya, Pak. Yang salah juga bukan Syekh Abdul Qadir Jailaninya. Ya? Syekh Abdul Qadir Jailani ini juga kadang-kadang saya ketawa gitu ya. Syekh Abdul Qadir tuan kita Syafi'i, dia bermadhab Syafi'i. Kayak iya lah mun bodoh ulah ngomong cek saya deh. Syekh Abdul Qadir Jailani itu dari Baghdad, dari daerah namanya Jailan, dan dia adalah pengusung madhab Hambali. Pengusung madhabnya bukan Syafi'i, Hambali. Makanya di antara muridnya, di antara murid besarnya imam madhab Hambali namanya Ibnu Qudamah, dan punya kitab besar namanya Al-Mughni Ibnu Qudamah dalam madhab Hambali. Itu murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ahlus sunnah, akidahnya lurus. Hanya saja tadi banyak orang gulu setelah beliau wafat, sehingga bikin cerita-cerita yang dusta. Ya, sehingga ma'asyiral muslimin sampai ada cerita, Pak, 2 cerita yang dusta, dan itu ada dalam bacaan yang antum sebutkan tadi, di mana dalam cerita itu, dalam manaqib itu, bahwasanya ada seorang wanita nangis gitu, lalu ditemui oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa kau menangis? Kata dia, putriku baru saja wafat. Oh, di mana sekarang? Sudah diambil sama malaikat maut. Akhirnya katanya Syekh Abdul Qadir Jailani terbang ngejar malaikat maut. Setelah itu dia perang dan diambil kembali ruhnya dan dikembalikan lagi. Ini sodja bersod ngarang sod. Kisah dusta. Lalu yang lebih lucu lagi, dan ini disebutkan dalam termasuk saya dengar dari ceramah sebagai, wallahi saya dengar kemarin di YouTube. Ada seorang ya tadi itu yang dianggap ulama gitu, ya, dia bilang ketika, kan ini kemarin kan musim Isra Mi'raj kemarin tuh, Rajab kan, ketika Nabi SAW sudah sampai ke Sidratul Muntaha, mau sampai ke bawah aras, Nabi nggak nyampe. Akhirnya Nabi manggil Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu datanglah Syekh Abdul Qadir Jailani ke Sidratul Muntaha. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani duduk, dan Nabi pun nginjak pundak Syekh Abdul Qadir Jailani, gubrak. Syekh Abdul Qadir Jailani tahun 700-an, karak hirup air mani nage can aya. Itulah kisah-kisah dusta. Sehingga Pak Bu, saya ingin tanya, mana yang paling agung? Kisah Nabi apa kisah Abu Bakar? Kisah Nabi. Mana yang paling agung? Kisah Abu Bakar apa kisah yaitu Imam Syafi'i? Imam Abu Bakar. Mana yang paling mulia? Kisah Imam Syafi'i apa kisah Syekh Abdul Qadir Jailani? Jangan tandingi. Kisah Rasulullah jauh
lebih mulia daripada kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya ingin tanya lagi, mana yang lebih mulia? Membaca kisah Nabi apa membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran. Ya, tapi betapa hebatnya, gulunya, sampai siapa yang membaca, maaf, saya punya pengalaman. Ayah keluarga beli mobil. Ya, ada keluarga beli mobil, lalu setelah itu manggil seseorang nggak tahu siapa itu, semalaman suntuk maca manakib. Ya, di depannya ada air. Ya, lalu setelah beres dibaca manakib, itu air disiramkan ke mobil supaya selamat cina. Alhamdulillah menang sabulan tabrakan. Gulu. Dan inilah Pak, inilah fenomena tadi. Gara-gara ilmu yang tidak sahih. Tuh, kembali lagi. Gara-gara ilmu yang tidak sahih. Bahkan bukan hanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan aneh kalau syekh-syekh yang ada di sekitar kita, yang ini kuburannya dikasih kelambu, yang ini kuburannya dibangun. Bahkan padahal kata Nabi, la'natullahi alal yahudi wan nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah, tempat berdoa, tempat mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Nabi melarang Ayyubna alaihi untuk membangun apapun bentuk bangunan di atas kuburan. Jangan Syekh Abdul Qadir ini, Syekh Pak Bu puntennya. Hoi, adik mbek naon bahasa Arabna? Mbek naon bahasa Arabna? Gonamun. Nya. Nih orang kita nih. Lamun aya mbek paeh lalu dikuburkan. Geus kitu kuburana dibangun hebat. Nah, dibuat sedemikian menarik. Lalu ditulis waliullah Syekh Gonam. Lalu setelah itu dibuat cerita. Ini wali Allah Syekh Gonam. Dibuat cerita-cerita dusta. Diberitakan di WhatsApp, di Facebook, di dan di seterusnya. Insya Allah ramai Pak. Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Informasi tanggal 3 Ahad yang akan datang, beliau